Kadang-kadang kalau pergi ke rumahnya kita tidak ngerti atau tidak tahu bahwa beliau lah. Karena kadang-kadang kalau di rumahnya sendirian, biasa kita ni pakai baju kaos 66 tu, lalu pakai piti putih, baju celak sarung putih. Ini apa? Cicat tu. Ya, saya pernah tahun 86 kalau tak salah. Ada kawan saya mau menikah. Dia bilang, tolong kita panggilkan tuan guru kita. Saya bilang, pernah kak kamu sampaikan terlebih dahulu? Karena kalau tak pernah disampaikan lebih dahulu, ya mungkin tak ada di rumahnya malam ini, nanti malam. Tapi kalau sudah disampaikan bahwa dia mengatakan insyaAllah, mudah-mudahan ada. Apa jawabnya kawan saya itu, sahabat saya? Ya, saya sudah sampaikan. Jadi lepas isya saya pergi ke rumahnya, langsung bertamu. Ya pakai begitu, pakai baju kaos, ya, sarung putih biasa, pici biasa. Terus saya datang, langsung saya cium tangannya, langsung dia bilang istirahat ini, dia kan silakan istirahat. Langsung dia membuat teh. Karena memang kalau ada tamunya langsung dia sendiri membuat teh, tidak disuruh orang, tidak disuruh anaknya atau enggak, langsung dia. Jadi langsung membuat teh. Saya 4 orang waktu itu, keluarkan saya ambil, lalu berikan kawan-kawan. Ada lagi orang Arab masuk, langsung dia bilang, ya istri, ya silakan duduk. Nah, masuk dia buat teh. Jadi teman saya, dia tanya dengan saya, mana tuan guru kita? Dia bilang, kamu tak tahu tak? Apa? Itulah yang kita tanam tadi. Astagfirullah, saya sangka pembantunya. Jadi saya bilang, kamu tidak melihat, langsung saya cium tangannya. Ya. Tapi jadi astagfirullah katanya, saya ampun. Jadi keluar, saya ambil air, bagikan kepada orang Arab itu, syarat orang Arab itu ada syaratnya. Nah, setelah itu bicara orang Arab itu pergi, baru saya bicara dengan dia. Syekh Walidi, ya ada apa nak? Saya bilang abang saya Muhammad Nur itu mau melaksanakan pernikahan malam ini. Nah, maka dari itu beliau menyuruh saya untuk menjemput beliau. Bapak Tuan Guru, apa? Dia bilang, ada sayara? Ada tak mobilnya? Saya bilang, tak punya mobil. Saya tak punya mobil. Oh ya. Lalu telefon cucu. Nak, tolong bawa ke mobil kemari yang besar ya. Saya mau ke rumah murid saya, namanya Mama Nur di Misbala, tolong antar saya ke sana. Di situlah ketawaduannya beliau. Dia itu kita tidak tahu bahwa ada ulama besar. Kedua, dia sendiri membuat teh. Kedua, saya baru anak-anak lah baru katakan waktu itu. Saya jemput, tak ada ini tak ada. Dia langsung cuma ada mobil. Dia bilang tidak ada. Langsung telepon anaknya. Jadi setelahnya tanya lagi saya, nanti pulang kita bersama. Dia bilang mungkin saya agak lambat nantinya, mungkin saya sebanding karena kawan-kawan saya, enggak apa-apa. Dan dia sudah selesai pulang bersama, dia berdua dengan anak badan cucunya. Nanti tidak tidak memberikan semacam, tidak mengangkat dirinya lah begitu. Tidak tahu. Artinya itu adalah sifat-sifat wali. Dan mengapa dikenal wali? Banyak, antara lain orang Mekah sendiri. Sekitar tahun 70-an menjelang 80-an. Ada pertemuan para ulama di situ. Waktu itu malam ada acara kita 20 orang ulama bertar di Mekah. Semuanya tumpul di suatu tempat, di suatu rumah, doa selamat. Langsung semuanya diam. Apa kata guru kita ini? Saya simpan. Di mana
Mengapa kita ini berdiam semua? Apa jawaban para ulama yang lain? Wallahu a'lam, Tuhan yang tahu. Nanti tidak tahu apa sebab. Apa kata beliau? Tidak terjadi sesuatu di permukaan bumi ini melainkan ada penyebabnya. Kita diam pasti ada sebab. Wah, katanya kita tidak apa sebab tadi. Apa kata beliau? Kalian diam tadinya tidak dapat berbicara karena hatinya terkejut. Terkejut apa? Waktu masuknya malaikat maut di sini memberikan satu persatu. Cari Syekh Anu. Kalau dicari-cari Syekh Anu itu rupanya tidak ada di pertemuan ini atau di majlis ini. Apa kata dalam hati para ulama yang lain? Apa saya simpanan kok begitu? Benar tak kira-kira? Dia melihat kita ni ada 20 orang. Tak ada melihat malaikat maut. Dia lihat masuk bagaimana? Benar tak kira-kira dalam hatinya? Tapi dia tidak membangkang enggak. Sekalinya besok pagi, karena belum ada sama sekarang seperti baik cepat ni, besok pagi sudah tersebar. Syekh Anu telah meninggal tadi malam tengah malam. Yang dicari tadi. Barulah semua menganggap, oh betul tadi malam ada malaikat maut memeriksa kita semua. Tapi tadi mereka, Syekh simpadan dah lihat. Ini antara lain. Sehingga disitulah semua ulama bahawa Syekh simpadan ada ulama daripada ulama. Salah satu ulama daripada ulama wali Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat maut pun sendiri dia lihat, tak ada melihat yang lain. Syekh Agil Munawar, mantan Menteri Agama. Waktu beliau kuliah di Madinah mau ambil doktornya, ada hadis. Tidak tahu di mana sanadnya. Ya, hafal matanya hadis, tapi sanadnya tidak tahu di mana, dari mana. Ditanya oleh dosennya di Madinah, di Jamiatul Islamiyah Madinah, Gil, coba cari sanad hadis ini. Karena sudah lama kita tahu hadis ini matanya, tapi sanadnya kita tahu, tidak tahu. Ya, coba cari Gil. Jadi Pak Agil ini, kalau begitu berikan saya izin. Saya mau ke Mekah, mau ketemu guru saya. Ya silakan. Langsung ke Madinah, ke Mekah, langsung ke rumah guru kita, saya simpadan. Belum duduk, langsung ditanya Pak Agil. Gil, hadis yang kamu tanyakan itu saya sendiri tidak tahu di mana sanadnya sekarang. Saya tidak tahu. Memang saya tidak. Belum duduk, belum tanya, langsung tahu tujuannya. Sanad hadis yang kamu mau tanyakan itu saya pun tidak tahu sekarang. Jadi insyaAllah nanti malam, tengah malam saya tanyakan dengan Rasulullah SAW. Tanya dia sanad hadis. Jadi besok pagi aja lah kamu datang sini dulu. Gil. Ya, pulang aja dulu. Istirahat, karena kami capek dari Madinah. Nah, nanti malam saya tanya dengan Rasulullah SAW di mana sanadnya hadis ini. Jadi pagi-pagi Pak Agil datang langsung, Gil, buka kitab ini, halam ini, di situ sudah. Saya sudah tanyakan Rasulullah SAW tadi malam. Jadi di situ beliau itu. Memang kalau kita lihat dengan sepintas lalu ya biasa-biasa. Ya, tapi saya sendiri termasuk di situ. Ada guru saya juga, namanya Syekh Yasin Padang, terkenal juga wali. Banyak orang jamaah mengatakan wali. Tanya ke saya, Riz, udah kamu masuk dalam? Saya bilang alhamdulillah udah. Udah ketemu dengan Syekh Yasin Padang? Saya bilang alhamdulillah. Ganteng tak orangnya? Langsung dia bilang begitu. Apa saya mau kata? Jadi biasa tidak juga Pak. Biasa. Memang katanya orang itu tidak apa namanya itu necis. Ya.
Orangnya biasa. Tapi itu wali. Langsung guru wali, yang mengatakan wali. Bukan sekali cuma wali. Artinya itu wali. Artinya betul-betul wali. Nah, jadi mudah-mudahan artinya kalau kita tidak bisa menjadi ulama, jadilah kita menjadi cinta kepada ulama atau duduk bersama dan ulama. Mudah-mudahan ada kesinambungan nantinya, ada berkah. Ya. Karena man jalasal ulama faqad jalasani, man jalasani kana ma fi jannah. Barang siapa duduk bersama dengan ulama, maka seakan-akan dia duduk bersama denganku. Barang siapa duduk bersama denganku, maka ia akan bersama denganku di surga nanti. Jadi juga banyak hadis semacam itu. Ya. Man sami'a kalamal ulama fakannama sami'a kalami wa man sami'a kalami kana fil jannah. Barang siapa mendengar ucapan-ucapan atau omongan-omongan daripada ulama itu, maka seakan-akan dia mendengar omonganku atau ucapanku. Barang siapa mendengar ucapanku, maka bersama denganku dalam surga nanti. Kemudian buat apa kita terima juga kesinambungan? Karena juga antara lain, man safahani wa safa man safahani dakhala jannah. Barang siapa berjabat tangan denganku karena Allah Subhanahu wa taala, man wasafa man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Barang siapa berjabat tangan denganku karena Allah, lalu berjabat tangan dengan orang yang pernah saya jabat tangan dengannya, begitu juga barang siapa berjabat tangan lagi dengan di bawahnya itu sampai dan hari kiamat, maka ia bersama denganku dalam surga. Itu babul musafah namanya. Babul musafah, ada hadisnya itu musafah daripada musafah, tapi datang daripada Wahabi bid'ah. Mencium tangan ulama bid'ah. Tidak. Karena disangkanya menyembah ulama. Padahal lain menyembah, lain memuliakan. Memuliakan lain dinamakan memuliakan, lain menyembah. Kita menghadap ke Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap ke Ka'bah. Mengapa kita menghadap ke Ka'bah? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjid wa haitsu ma kuntum fawallu wajhakum syatlah. Juga mengapa kita mulakan? Sedangkan dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di hari kiamat, ayyuhal ulama qumu tasyaffau. Hai para ulama, silakan bangkit. Hendaklah kalian bangkitlah kalian. Tasyaffau, memberikan syafaat. Syafaat artinya kalau bahasa kita kan pembelaan. Ya, syafaat. Fa inni, karena sesungguhnya saya, kata Allah, lam ada'u ilma fi sudurikum, karena sesungguhnya saya tidak meletakkan ilmu itu di dalam dada kalian, liuzikum, karena saya mau menghina kalian. Ya, bukan. Walakin uridu an ukrimakum, akan tetapi saya ingin atau mau memuliakan kalian. Allah SWT mau memuliakan malaikat. Ini dilarang. Tidak. Apa tidak bertentangan? Ya. Allah SWT saya mengatakan saya tidak meletakkan ilmu di dalam dada kalian dikarenakan saya mau menghina kalian. Tidak. Akan tetapi saya letakkan ilmu di dada kalian dikarenakan saya mau memuliakan kalian. Allah SWT mengatakan,
Jadi kita mencium ulama, tangan ulama atau kepala ulama, bukan kita menyembah, akan tetapi memuliakan dan menuntut berkah. Berkah itu ada. Berkah memang ada berkah. Tidak. Berkah dia. Bagaimana para sahabat? Coba pernah tak membaca kisahnya Ukaca? Waktunya Rasulullah SAW meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Hai ayuhas sahabi, hai para sahabatku, hendaklah memohon mengkisah dengan kepada saya. Siapa yang pernah saya sakiti? Kalau ada yang pernah saya sakiti, silakan pukul saya. Kisah sama-sama. Tak ada yang berani mengatakan ya saya. Melainkan Ukaca. Ukaca mengatakan, ana ya Rasulullah, kada auja'tani. Hai Rasulullah, engkau telah menyakiti saya. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu silakan berdiri. Ya, membalas apa memang. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, tak usah Rasulullah, biar saya dipukul. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa begitu. Karena saya pernah menyakiti dia dan dia minta dengan kisah dengan saya. Tak bisa, harus saya. Ya. Jadi berteriak semua para sahabat, "Dah ya Rasulullah, biar saya gantikan." Kata Rasul, tak bisa, karena saya yang minta, karena memang saya menyakiti dia. Ya. Karena Rasulullah SAW memperbaiki barisan Ukaca ini perutnya agak berapa buncit ya ke depan. Jadi Rasulullah SAW pelapa kurma tambah kelapa kelapa. Nah, jadi begini tata kan kena perutnya Ukaca ini. Jadi Rasulullah SAW silakan berdiri. Ya, barat. Apa kata Ukaca? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, semasa engkau memukul perut saya urian, bertelanjang, tidak punya kain, hanya ke bawah cuma. Ini, jadi saya mohon ya Rasulullah, tolong buka juga pakaiannya. Rasulullah SAW buka. Para sahabat jangankan menangis. Ya, karena disangkanya betul-betul mau memukul perutnya Rasulullah SAW. Akan tetapi Ukaca ini bukan begitu niatnya. Langsung dicium perutnya Rasulullah SAW. Pusatnya. Langsung dicium pusatnya Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, hadza urid. Inilah kehendak saya. Yang saya kehendaki untuk ini, mau mencium pusat daripada Rasulullah SAW. Karena dia pernah mendengar, barang siapa yang pernah bersentuhan dengan kulitnya, maka haramlah dirinya dengan api neraka. Jadi itu pada kata Ukaca, saya pernah mendengar hadis ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pernah menyentuhkan kulitnya dengan Rasulullah SAW, maka haramlah dirinya dengan api neraka. Maka dengan itu saya mau minta mencium. Setelahnya itu semua para sahabat mau semua. Apa kata Rasulullah? Sabakaka Ukaca, telah didahului Ukaca. Kata bisa lagi yang lain. Jadi sini juga kita lihat namanya berkah. Banyak itu masalah berkah. Ya, cuma kadang-kadang orang dia kena kata kadang-kadang saya ngomong atau bicara, kawan itu sebenarnya kalau kita menjadi bengkel, jangan hanya satu oben. Obennya hanya satu. Ini obennya hanya satu. Kalau tidak dikerjakan Rasul, haram. Padahal bukan semua yang tidak dikerjakan Rasulullah haram. Ini bukan. Kalau mau menjadi bengkel atau menjadi tukang, jangan hanya satu alat. Belajar ayat. Begitu juga menjadi ulama. Harus tahu mustalah hadis, usul tafsir, harus balaganya, nahwunya,
bayannya, mantiknya, fikihnya, usul fikihnya. Kalau hanya tahu cuma tafsir, cuma tahu usul tafsirnya tidak tahu, ya gimana? Itu yang merusak. Karena Muhammad saya lihat Salafi ini dia hanya zahiriyah. Zahir-zahirnya kemah ke hadisnya apa yang itulah. Padahal bukan begitu. Banyak ayat bisa menjadikan 10 arti. Tidak. Ya. Kedua, apabila kita mengatakan tidak dilaksanakan Rasulullah SAW, kita juga tidak bisa melaksanakan. Pernah tak Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu berwuduk banyak? Ada tak? Ada? Tak ada tak? Kalau kalian berwuduk harus ditertib. Ada tak? Dari mana ni? Dari ulama. Ulama juga menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi innamal segala amal perbuatan besar itu mau kita kerjakan harus berniat. Kalau tidak berniat tidak sah. Sehingga kata Imam Syafi'i satu hadis mengandung 70 bab. Bukan permasalahan. Bab itu kan besar tak? 70 bab. Salat tidak berwuduk tidak sah. Mandi junub tidak berwuduk tidak berniat tidak sah. Mengeluarkan zakat tidak berniat tidak sah. Puasa tidak menunaikan tidak berniat. Ya. Pokoknya semua pekerjaan yang berat atau besar kalau tidak berniat bisa fatal. Ya. Pada satu hadis. Inilah maunya. Inilah gunanya ulama. Ya. Mereka tidak mau memakai mazhab. Bagaimana? Imam Syafi'i dan kita sekarang. Apa tak guru saya ni? Syekh Muhammad Al-Maliki. Tahun 1982 saya belajar beliau malam. Tafsir kita baca, tafsir Jalalain. Dan fikih dibaca malam itu ada fikih Kifayatul Akhyar. Karena kepada Kifayatul Akhyar itu adalah Syafi'i asli. Beliau ini orang Maliki. Makanya dikatakan Syekh Muhammad Al-Maliki karena mazhabnya Maliki. Tapi muridnya Syafi'i. Dia mengatakan law ta'allamna mi'ata sanatin lama nabalugha ilma Imam Syafi'i. Andai kita belajar 100 tahun kita belajar bersungguh-sungguh, itu pun tidak dapat kita mencapai ilmunya Imam Syafi'i. Apalagi kalau hanya 1 minggu, 1 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun. Kalau seperti saya, hanya 10 tahun tapi tinggal di Makkah itu ya jauh. Jangankan istilahnya bekas-bekasnya pun. Yang penting yang kita kita ikut alhamdulillah. Tapi mau membangkang, ma'udzubillah min dzalik. Imam Nawawi. Imam Nawawi baru-baru ini dibongkar perkuburannya di di Suriah. Ada di sana. Ya, siapa membongkar adalah ISIS. ISIS ini gerakannya sama dengan gerakan Salafi. Sama. Ada. Kalau tidak sepangat, tidak sepaham, pokoknya syirik. Walaupun di Muhammad Ali dikatakan syirik. Padahal jahab puluhan hadis dihafal. Dibongkar. Padahal Imam Nawawi kalau kita lihat kitabnya berapa. Nah, Majmu' sendiri cara dari Muhadzab 20 jilid. Bagaimana? Banyaklah kitab-kitab yang lain. Ya. Jadi macam itu yang kita mau salahkan. Dia kadang-kadang dia membangkang. Ya, tidak cocok katanya. Dilarang pergi berziarah ke perkuburan. Yang memohon-mohon di situ merengek-rengek di situ, itu yang tidak boleh. Tapi kita tawasul, tak apa-apa. Hai Tuhan kami,
berikanlah kami ilmu sebagaimana ilmunya Tuan Tapat ini. Apa boleh? Boleh. Kita memohon kemana? Kepada Allah. Cuma yang kita minta memohon adalah ilmu sama dengan, walaupun tidak diberikan kita tidak sama, tapi yang kita mohon ya kita itu banyak permasalahan. Jadi saya juga sangat gembira adik kami datang kemari. Itu sebagai pesan saya. Marilah kita berpegang teguh daripada aliran daripada ulama kita sudah. Jangan kita walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah tidak memakai melainkan Al-Quran hadis. Padahal tidak bisa. Dia pegang Ahlus Sunnah, Al-Jamaah tidak dipakai. Nah, yang dinamakan jamaah itu adalah persatuan daripada ulama. Dia tidak pakai. Nah, kedua tidak pakai kias. Nah, padahal kita pada kias. Ijma' kias harus ada. Ya. Kemudian ijtihad, dia tidak pakai ijtihad. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man ijtahada, barang siapa ijtihad, fasaba falahu ajran. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari kebenaran karena ini suatu permasalahan baru, lalu ada ulama betul, oh begini, karena akan sama dengan atau dijadikan kias. Nah, ya, maka kalau benar diberikan 2 pahala. Tapi kalau salah, tetap falahu ajrun, tetap mendapat 1. Ya, pada salah pun masih bisa mendapat kalau betul-betul ijtihad. Yang jadi kalau saya kurang-kurang apa tuh kawan-kawan itu, kadang-kadang saya apa namanya. Nah, ada kemarin awal Rajab, ada kawan siapa itu dia menyampaikan, siapa yang mengatakan bulan Rajab ini ada berkah, nah, berkah puasa pada ini, tidak, bulan itu semuanya sama. Saya bilang penyel somo. Kau tak mengerti? Mengerti dia makan penyel somo. Pantek kau. Mengapa dia mengatakan? Dia tidak mengatakan tidak ada berkah pada bulan Rajab. Jadi memang penyel somo. Mengapa saya mengatakan? Karena Rasulullah SAW berdoa, apa doanya? Allahumma fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Berarti ada berkah tak? Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa banyak melainkan Rajab dan Syaban. Nah, tapi tidak ada yang sempurna melainkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini. Tapi paling banyak. Mengapa? Karena kemuliaan daripada bulan Rajab dan Syaban. Dia mengatakan tidak. Jadi iya, kalau masih ada adik kami mau belajar, memperbanyak belajar, alhamdulillah. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya, kita lihat, buka kitab atau tanyakan kepada para ulama yang biasa. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya, bukan saya mengatakan kalau memang tidak mau tahu salat, tapi jangan mengharamkan. Tidak mau berdoa setelah sudah sholat, setelah kalah. Nah, jangan haramkan. Karena faidah pada kata jika kalian sudah selesai melaksanakan sholat, hendaklah meletihkan diri kalian untuk berdoa. Wa ila rabbika farga. Dan kepada Tuhanmu kamu mohon harapan. Ya, apa harapan? Waktu kita berdoa, kita harap rahmat Allah SWT. Jadi banyak-banyaklah doa. Ya, jangan sudah sholat duduk saja. Karena menganggap, janganlah kita memang tidak mengatakan, jangan mengatakan haram. Ya, karena berdoa sudah ada, sudah ada kebahagiaan ini, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Inilah ya. Jadi itu sebagai pesan-pesan kami kepada anak kami, mudah-mudahan Anda ini bacanya istiqamah. Amin. Ya, terima kasih. Tahu sudah termudah terbawa-bawa. Ya, ya.
apa yang dilaksanakan sebagai kakek kita, kakek kita alhamdulillah semua ulama juga alhamdulillah. Ya, memang banyak pengaruh sekarang. Saya lihat di dalam YouTube itu bermacam-macam, bahkan taruh macam-macam. Yang biasa-biasa tidak apa-apa cepat, tapi yang benar. Jangan tak ada artinya kan. Ya, karena segala sesuatu mempunyai syarat, mempunyai rukun. Menjadi pegawai kita ada jasa. Ya, jasa pun harus jasa apa? Ya begitu juga solat, ada syaratnya, ada rukunnya, ada tumak ninanya. Kalau tidak, walaupun cepat tapi jangan terlalu. Ya, satu nafas Fatihah boleh, tapi tepat. Ya, jangan tidak tepat. Ya. Ya, atau memang karena kepepet, tapi mau juga solat sunat. Ya, tidak baca surat tidak menjadi apa. Ya, karena kan sunat kan. Ya, tapi jangan begitu terus. Jangan begitu terus. Ya. Tarawih apa namanya itu kan yang pertama-tama memberikan nama tarawih itu kan Nabi Ibrahim, bukan Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab. Mau apa? Oh ya sudah. Jadi itu. Jadi tak usah kita terlalu mau ikut-ikutan. Kalau ada yang mempengaruhi kita ya terserah kau lah. Ya, tapi jangan mengganggu. Saya biasa juga ada anak kita di Pekanbaru. Saya tahu Bapak Wahabi juga kan dari Mekah. Tapi alhamdulillah dia selalu minta pesan dengan saya. Jadi saya bilang, karena dia kan sudah dokter juga, saya minta wasiat daripada Tuan Guru. Jadi saya bilang saya memohon saya pesan dengan anakku, tolong kalau masalah khilafiyah jangan dipermasalahkan. Karena namanya sudah masalah khilafiyah. Mengapa kita mempermasalahkan? Nah, kalau kita masuk di suatu kampung, kita tahu di situ memang Muhammadiyah, tidak baca doa bersama-sama ya, sudah salat ya. Masalah doa itu kan sunnah. Tapi kalau masuk di daerah kaum tua NU dan sebagainya, orang itu berdoa ya doa. Karena doa itu kan tidak ada. Siapa yang mengatakan haram berdoa? Nah. Wahabi mengatakan haram karena Rasulullah SAW tidak melaksanakan berdoa begitu bersama-sama. Tapi ada hadis melarang. Jangan kalian berdoa bersama-sama jika kamu sudah melaksanakan salat. Tidak ada kan? Jadi berarti bebas. Ya mau silakan tidak ya. Tapi kalau kita al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu adalah rahmat. Ya. Wal furqatu azab dan bercerai-berai itu adalah azab. Jadi itulah kita berdoa. Kedua, Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang daripada kalian berdoa, janganlah berdoa untuk dirinya sendiri. Jika ada orang berdoa untuk dirinya sendiri, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu mengucapkan amin. Fa innahu minal khiyayah. Karena sesungguhnya mereka itu ada khianat. Karena dia berdoa untuk diri sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man nafait wa tawallani fi man tawallat. Doa juga lain-lain. Mengapa dia berdoa untuk dirinya? Padahal mau menjadikan mutakalim ma'gairi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man nafait wa tawallana fi man tawallat. Kalau kita menjadi imam, kalau ada orang berdoa untuk diri sendiri, kata Rasulullah, janganlah engkau mengaminkan. Jadi tandanya berdoa bersama-sama boleh-boleh saja. Cuma imam itu berdoa jangan untuk diri sendiri, harus dan umumnya. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.